Film dibuka dengan seorang wanita 50 tahunan bernama Martha. Saat itu, ia sedang menerima kunjungan seorang sahabat yang baru saja datang dari luar kota. Di sana juga ada suami Martha. Dia adalah seorang dokter di kota itu. Hari itu Martha terlihat pucat. Karena sang suami juga membuka praktek di rumah, Martha langsung diminta masuk ruangan dan segera diperiksa. Di sana Martha mengaku jika akhir-akhir ini berat badannya turun drastis sekitar 5-7 kilo. Penurunan ini membuat sang suami curiga. Akhirnya Martha langsung dibawa ke ruang ronsen untuk mencari tahu lebih jauh. Dan ternyata Martha mengidap kanker paru-paru yang cukup parah. Namun sang suami mencoba menutupi ini dan mengatakan jika Martha hanya mengidap flu. Setelah itu, Martha dan sahabatnya memutuskan untuk jalan-jalan dan bersantai di kota itu, dan pergi ke sebuah kafe. Di sana banyak pemuda-pemuda yang menikmati waktu dengan menari dan bernyanyi. Saat Martha kembali membawa minuman, seorang pemuda secara tak sengaja menyenggolnya. Pemuda itu segera meminta maaf dan mengatakan jika dia tidak sengaja. Namun akibat kejadian itu, Martha terus menatap pemuda itu, yang ternyata sedang bertengkar dengan kekasihnya. Tidak lama akhirnya Martha juga pulang dari sana. Martha punya kamar yang selalu terkunci, bahkan siapapun dilarang masuk ke sana termasuk pembantunya sendiri. Padahal dia hanya ingin membersihkan ruangan tersebut. Apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Martha? Sore itu, Martha mengantar sahabatnya pulang. Namun tanpa disangka dia kembali melihat pemuda itu sedang bersama kekasihnya. Hal ini membuat Martha semakin penasaran dengan pemuda itu. Beberapa hari kemudian Martha kembali melewati jalan itu. Martha kembali bertemu pemuda itu namun hanya sendirian. Pemuda itu menyapa Martha dan akhirnya mereka berkenalan. Dia bernama Bogus. Dari tatapan Martha, jelas terlihat bahwa pertemuan itu membuatnya merasa hidup kembali dan bahagia. Mereka mengobrol banyak hal, termasuk menanyakan kekasih Bogus. Bogus menjelaskan bahwa ia sering kesal karena terlalu banyak diatur. Kekasihnya ingin ia rajin membaca dan belajar, agar punya masa depan yang cerah. Bogus sebenarnya juga suka membaca. Namun karena dia hanya pekerja kasar, dia kurang ada waktu untuk itu. Kebetulan Martha punya koleksi buku-buku bagus di rumah. Dia mengatakan Bogus boleh datang kapanpun untuk meminjamnya. Terlihat Martha benar-benar berharap Bogus mau datang ke rumahnya. Sejak saat itu, Martha terlihat lebih ceria. Ia bahkan tertawa lepas ketika sedang bersama suaminya. Namun, perubahan suasana hati itu tidak bertahan lama. Rasa sedih kembali menghampiri. Hingga akhirnya ia membuka kamar yang dulu tidak boleh dimasuki siapapun. Rupanya, ruangan itu adalah kamar anaknya yang telah meninggal akibat perang. Kenangan itu membuat Martha begitu terpukul. Kehadiran Bogus mungkin mengingatkannya pada sang anak, yang sebaya dengannya. Kenangan itu benar-benar membekas di hati Martha. Sang suami terus berusaha menenangkannya. Hingga pada akhirnya mereka kembali mencoba dekat satu sama lain. Suatu hari, Martha kedatangan tamu, dan dia adalah Bogus. Ia menyambut kedatangan pemuda itu dengan gembira. Kedatangan Bogus adalah untuk meminjam buku yang sempat Martha tawarkan. Mereka pun duduk bersama dan mengobrol, dan di saat itu Martha teringat sosok anaknya ketika Bogus berbicara. Dalam obrolan itu, Martha sempat bercerita tentang ilalang yang tumbuh di sekitar danau. Ia ingin sekali memetiknya, tetapi belum sempat. Mendengar hal itu, Bogus menawarkan untuk menemaninya sekaligus bersantai di sana. Keesokan harinya, mereka pergi ke danau. Martha begitu senang, bahkan berani memeluk Bogus seolah ia adalah anaknya sendiri. Namun, suasana berubah ketika Bogus membalas pelukan itu dengan sebuah sosoran. Bogus ingin mengajak Martha pusrang sampai Glory. Namun Martha berpikir ini sudah kelewatan, Bogus sudah dianggap anaknya sendiri. Tak lama kemudian, Bogus masuk ke danau untuk memetik ilalang yang diinginkan Martha. Namun sayang kaki Bogus terlilit akar dan kesulitan berenang. Martha mencoba menolongnya, namun usahanya tidak berhasil. Sampai akhirnya dia meminta bantuan pemuda sekitar dan Bogus berhasil diselamatkan. Namun dia masih tidak sadarkan diri. Melihat itu Martha benar-benar panik. Dia berusaha membangunkan Bogus. Martha tidak ingin kehilangan Bogus. Dia sudah cukup menderita kehilangan anaknya. Bogus satu-satunya orang yang bisa membuatnya merasakan sosok anaknya kembali di sisinya. Dan sampai akhirnya film pun selesai.